Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Kavita Arafa. Pada video kali ini kita akan membahas masih tentang berkaitan dengan pembelajaran tematik ya teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membahas prosedur perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas? Tonton sampai akhir ya teman-teman agar teman-teman dapat ilmu dari video ini. Happy watching! Nah, hal yang pertama saat merencanakan pembelajaran tematik yaitu adalah pemetaan KD atau pemetaan kompetensi dasar. Nah, apa itu kompetensi dasar? Pemetaan kompetensi dasar adalah proses untuk mengidentifikasi atau mengotak-ngotakkan dan memahami kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa dalam konteks pembelajaran. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun kurikulum yang efektif, teman-teman. Nah, langkah setelah pemetaan KD ada itu prosedur penyusunan silabus pembelajaran tematik. Nah, langkah yang pertama itu dalam penyusunan silabus kita harus menganalisis kurikulum. Menganalisis kurikulum itu adalah kurikulum yang berlaku untuk mengidentifikasi pokok bahasan yang sesuai dengan tema pembelajaran. Nah, kita harus menganalisis terlebih dahulu kurikulum apa yang berlaku saat ini dan guna untuk mengidentifikasi pokok bahasan yang memang sesuai dengan tema pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pemilihan subtema. Memilih subtema yang menarik sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, serta mendukung pengembangan kompetensi dasar yang disebutkan di dalam kurikulum tadi. Selanjutnya di sini adalah penyusunan rencana pembelajaran atau penyusunan RPP yang kita bilang saat ini ya teman-teman. Merencanakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi dan memfasilitasi proses belajar serta konstruktif dan menyenangkan. Nah, pada penyusunan RPP ini kita akan bahas juga lebih lanjut apa-apa saja. Nah, dalam penyusunan RPP itu harus bersifat komprehensif atau RPP yang komprehensif ya teman-teman, di mana RPP itu berisi secara menyeluruh kegiatan atau gambaran pembelajaran dalam satu pertemuan maupun dalam satu topik atau satu tema ya teman-teman. Selanjutnya pemilihan strategi pembelajaran. Nah, pemilihan strategi pembelajaran ini adalah yang sangat penting juga ya teman-teman, di mana seorang guru harus menentukan strategi apa yang cocok dengan tema serta kebutuhan peserta didik. Selanjutnya pembelajaran yang menarik. Nah, kita sama-sama tahu ya teman-teman bahwa siswa SD itu masih suka atau masih dekat dengan dunia bermain, di mana siswa SD itu akan cenderung lebih cepat bosan gitu kalau memang tidak ada yang menarik perhatian siswa tersebut dalam pembelajaran. Nah, di sini adalah tuntutan guru untuk mendesain pembelajaran semenarik mungkin. Selanjutnya itu adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, ini adalah termasuk pada prosedur evaluasi ya teman-teman. Akan kita bahas di next video juga. Oke, selanjutnya itu ada pengembangan materi pembelajaran, di mana di sini ada yang pertama itu penentuan materi inti. Dalam mengembangkan materi pelajaran tentunya kita harus menentukan materi inti yang memang sesuai dengan tema pembelajaran dan sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai teman-teman. Selanjutnya ada langkah pemilihan sumber belajar. Nah, setelah kita mengetahui materi apa atau materi inti apa yang kita akan ajarkan, maka kita harus memilih sumber belajar yang memang menarik, bervariasi, dan tentunya memang memfasilitasi pemahaman siswa, di mana memang banyak gaya belajar siswa yang memang harus kita penuhi ya teman-teman. Selanjutnya ada pemetaan materi dengan pembelajaran aktif. Di sini menyesuaikan metode pengajaran dan metode materi dengan gaya belajar siswa, serta membuka kesempatan agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, setelah menentukan materi inti, menentukan sumber belajar yang bervariasi, tentunya kita harus menghidupkan suasana belajar yang aktif, di mana memang siswa kita yang dituntut lebih aktif
di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana kita seorang guru harus bisa membangkitkan keaktifan siswa dengan cara mendesain pembelajaran dengan menarik teman-teman. Nah, selanjutnya implementasi kurikulum. Bagaimana penerapan kurikulum dalam perencanaan pembelajaran. Di sini ada pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek atau presentasi siswa. Di sini pembelajaran kolaboratif adalah penerapan pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif untuk mendorong interaksi dan kerjasama antar siswa. Nah, di sini pembelajaran kolaboratif ini adalah salah satu wadah untuk mengasah keterampilan siswa dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain ya teman-teman. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita sebut PJBL ya teman-teman. Di sini PJBL tersendiri memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan proyek dan tugas yang nyata untuk mengembangkan kreativitas serta keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya adalah presentasi siswa, mendorong siswa untuk mempresentasikan pembelajaran dan hasil kerjasama mereka atau kerja mereka sehingga mereka dapat mengasah keterampilan komunikasi dan berbagi pengetahuan dengan yang lain. Nah, presentasi siswa ini juga dapat mengasah public speaking atau meningkatkan kepercayaan diri siswa, menumbuhkan kepercayaan diri siswa begitu teman-teman. Nah, untuk prosedur perencanaan pembelajaran tematik ini kita cukupkan. Nah, untuk next video kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik, teman-teman. Jadi, agar teman-teman tidak ketinggalan dalam video yang saya update, jadi teman-teman hidupkan lonceng notifikasi, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.